siapa yang bisa menemukan si Aib akan dikasih uang 500 juta. Itu adalah suara dan pengorbanan keadilan dari Nikita Mirzani yang bagus. Dan Indonesia ini bodoh banget kalau dikasih 500 juta nggak bisa nemuin. 500 juta. Nah, ini untuk siapa aja? Mau buat orang miskin kek, mau yang SDM-nya rendah kek, mau pengangguran kek, mau orang kaya kek, mau siapapun yang bisa tahu di mana persembunyiannya Aib, tolong kasih tahu, karena dialah yang mengarang-arang cerita ini jadi kemana-mana. Negara pemerintahan pun saya akan kasih 500 juta. Sengkarut polemik yang meliputi rumitnya pengungkapan kasus tewasnya Vina dan Eki memang telah mencuri perhatian jutaan pasang mata. Tak terkecuali nama-nama besar dari panggung hiburan tanah air, layaknya Nikita Mirzani. Ya, wanita yang akrab disapa Nikmir itu memang telah lama ikut bersuara dan menyikapi segala terobosan baru yang mulai terbuka. Terbaru, Nikita rupanya ikut dibuat geram dengan sosok Aib yang kini menghilang bak di telan bumi. Seperti diketahui, Aib adalah seorang saksi kunci di dalam kasus Vina, sekaligus sosok yang membuat para terpidana harus mendekam di dalam penjara. Kegeraman Nikita pun tak main-main. Pasalnya, ia sampai mengadakan sayembara dengan imbalan fantastis yakni 500 juta rupiah bagi siapapun yang dapat menemukan di mana persembunyian Aib. Lantas, seperti apa reaksi Farhad Abbas selaku kuasa hukum Saka Tatal yang sempat meringkuk di balik jeruji besi lantaran kesaksian Aib? Ya, siapa yang bisa menemukan si Aib akan dikasih uang 500 juta. Itu adalah suara dan pengorbanan keadilan dari Nikita Mirzani yang bagus. Dan Indonesia ini bodoh banget kalau dikasih 500 juta nggak bisa nemuin. 500 juta. Nah, ini untuk siapa aja? Mau buat orang miskin kek, mau yang SDM-nya rendah kek, mau pengangguran kek, mau orang kaya kek, mau siapapun yang bisa tahu di mana persembunyiannya Aib, tolong kasih tahu, karena dialah yang mengarang-arang cerita ini jadi kemana-mana dan buat orang lain berspekulasi, ribet, dan buat orang lain jadi berpikir bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Paham kalian? 500 juta loh, daripada kalian ngemis-ngemis di TikTok, di IG, Kak bantu aku, Kak bantu aku, buat kalian semuanya tanpa terkecuali. Ayo cari Aib, di mana Aib? Tapi buat apa juga ngasih uang 500 juta? Aib itu mau sembunyi juga nggak ada artinya apa-apa. Yang penting kita tahu dia pembohong, dia fitnah, dia mengakibatkan banyak orang masuk penjara. Negara pemerintahan pun saya akan kasih 500 juta. Nih, 500 juta ya, buat siapapun yang bisa, Diana ya, buat siapapun yang bisa menemukan persembunyiannya Aib, karena si Aib itu yang lagi dicari ya. Biar si orang-orang sinting ini nih yang pada bilang katanya ini kasus pembunuhan lah, ini kasus buat nutupin kasus lah, kasus-kasus besar lah, ini kasus biar bisa nangkep si A, si B, si C, bintang 1, bintang 2, bintang kejora lah, siapapun itu ya. Kasih tahu, kalian boleh bisa DM gua, kalian bisa WhatsApp di nomor bio yang ada di Instagram ya. Ya kalau udah diumpetin itu urusan kalian. Mau kan 500 juta? 500 juta. Ini enggak halu-halu ya. Biar pada diem tuh semua mulut-mulut orang sok tahu. Sebelum mengadakan sayembara guna mencari keberadaan Aib, Nikita Mirzani pun sempat pula menyenggol Peggy Setiawan yang baru-baru ini memenangkan pra-peradilan dan dinyatakan bebas. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani bahkan menilai Peggy Setiawan terkesan sombong dan merasa sebagai artis ternama. Pasalnya, Nikita menganggap Peggy Setiawan lebih memilih untuk malang melintang dari televisi ke televisi
ketimbang menemui Deddy Mulyadi yang dianggap memiliki jasa besar di balik kebebasan Peggy lewat seruan keadilan dan sederet kontennya. Sontak, ungkapan Nikita memancing beragam reaksi dari masyarakat. Ada yang setuju, ada pula yang malah merasa Nikita terkesan nyinyir dengan ucapannya itu. Wawancara di keluarga. Oh, tapi Peggy ada waktu untuk wawancara, tapi Peggy nggak ada waktu untuk datengin Kang Deddy. Iya, di sini kan di rumah ada terus. Jadi dari kemarin juga ke rumah via Zoom juga. Enggak. Peggy tahu nggak Kang Deddy itu speak up tentang Peggy itu ngebantu banyak sekali. Kok nggak ngeluangin waktu malah milih wawancara? Memang Peggy artis. Bukan. Terus? Emang Peggy artis, harus diwawancara terus. Enggak sih. Jadi saya ikutin itu aja apa kata orang aja sih. Selingkuh gitu. Ya, enggak kok Peggy ngomongnya gitu. Belum ada waktu karena di rumah banyak wawancara. Memang Peggy artis. Bukan. Terus si Peggy nggak bakal jadi apa-apa tuh Peggy. Jadi kamu kuli bangunan lagi. Percaya sama gue. Sombong dia, saya sombong. Sombong. Apa dia ngomong gitu? Masih banyak wartawan di rumah, tapi dia bisa warawirik TV. Sombong. Tuh, nggak boleh begitu. Masa ditanya baik-baik, kenapa nggak datang ke Kang Deddy yang ngebantuin dia? Kan yang speak up kan si Kang Deddy tuh. Kalau misalnya orang julid, misalnya ada orang julid gini, bukannya udah biasa julid ya? Kalau itu sesuatu yang gak heran buat aku, sesuatu yang gak aneh, karena memang kan udah biasa. Mungkin udah kembali ke asal. Kalau kemarin-kemarin kan agak berubah sedikit. Waktu bersama sang ajudan agak berubah ya. Keren banget, aku suka liatnya gitu ya. Aku berharap nanti kita ketemu nih di suatu acara, karena kan aku ada di situ. Nah tapi sekarang mungkin sudah kembali ke setelan awal ya. Jadi menurut aku sih udah gak sesuatu yang heran gitu. Tapi yang maksud aku mengenai Peggy ini kan ya kita tahu lah. Tadinya Peggy adalah maaf ya sayang ya, adalah skillnya bagus, dia tukang bangunan kan. Ya tukang bangunan itu nggak bisa disamakan dengan kayak kita yang bisa kemana-mana, ketemu siapa-siapa, semua orang tahu. Kalau ini kan dia bisa aja, dia konsen dulu di kerjaannya. Dia setelah sekian lama dia tidak mencari nafkah buat bapak ayah ibunya. Mungkin dia konsen dulu di kerjaannya, atau mungkin dia minta izin dulu ke Pak Deddy. Bentar dulu ya Pak. Pak Deddy juga aku rasa memahamin banget. Pak Deddy nggak pernah komplain, nggak apa yang komplain ke orang gitu loh. Tuh, saya mau sampaikan juga kepada Nikita Mirzani supaya Nikita Mirzani harus paham, Peggy Setiawan itu siapalah dialah. Dia hanya seorang kuli bangunan, seorang biasa, orang miskin, gak punya apa-apa. Dan kemudian dia dibela oleh sekitar 70 pengacara ya, 70 penasihat hukum. Nah, maksud Peggy Setiawan itu bukan apa-apa. Kenapa Peggy Setiawan bilang nanti hubungin dulu penasihat hukum saya? Kenapa begitu? Dia hanya minta supaya hargailah penasihat hukumnya Peggy Setiawan, karena sampai hari ini kami tidak mendapat informasi apa-apa tentang Peggy. Peggy ini kan masih dalam pengawasan kami. Kami itu hanya khawatir terjadi sesuatu dengan Peggy Setiawan. Oleh sebab itu kalau ada misalnya ada podcast, ada seminar-seminar atau apa yang memerlukan informasi dari Peggy, minta izin dulu kepada penasihat hukumnya. Berbicara soal Aep, keberadaannya memang tengah dipertanyakan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Bagaimana tidak, pasca kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan, Aep disebut-sebut telah menghilang dari kediamannya. Dan bertepatan dengan itu, ayahanda Aep pun telah muncul di media sosial guna memberi penerang tentang keberadaan sang putra. Di hadapan Deddy Mulyadi, ayahanda Aep pun menuturkan bahwa sejatinya Aep kini berada di lingkungan Polda Jawa Barat. Walaupun keterangan itu belum bisa dipastikan, hal ini malah memancing perdebatan panjang di masyarakat tentang apa alasan utama Aep harus menghilang. Ataukah mungkin Aep justru adalah dalang utama dari proses salah tangkap selama ini? Ari Aep di mana ya nak?
di Bandung, Di di Polda. Polda. Geningan di Polda. Yang main nama Cikarang, Heeh. paling 2 poe 3 poe, Polda ada ini. Makanya si cing di Polda ada teu ditahan. Dijemput wae emang di Polda. Aib juga saran saya supaya kembalilah ke sini karena kamu lihat aja bintang 2 Sambo nggak dilindungi polisi, apalagi cuman kamu. Kamu ini adalah rumput duri-duri buat Polri. Jadi kalau kamu nggak mau dipenjara lama, kamu sini aja baik-baik. Kita yang memintakan kamu ke LPSK untuk minta perlindungan gitu. Tapi kalau kamu tetap ngotot, dan juga buat teman-teman yang pengacara-pengacara, sahabat-sahabat kita, udahlah sadar diri aja lah. Kalau sudah KO, tidak usah lagi tetap rapat, kemudian membuat statement yang sama isinya, intinya tetap mengancam, menakuti si Dede. Lebih baik jujur, lebih baik keluar, memberi keterangan yang sebenar-benarnya daripada kita bohong, cuman kita dihantuin dengan kebohongan, nggak tenang hidup kita. Kasihan juga buat keluarga kita, buat anak kita juga, nama baik kita juga bakal rusak. Mudah-mudahan Aib datang. Gak apa-apa Aib, jangan korbankan anak manusia, tidak akan hukum. Jadi ada contohnya sini, toh tidak ada apa-apa. Aib segera panggil oleh Pak Rudiana. Kenapa? Karena Aib diduga melakukan kebohongan terhadap Pak Rudiana. Kan pasti bahwa timnya Pak Rudiana mencari informasi, kemudian dapat informasi dari Aib. Dan sekarang terbukti informasi dari Aib itu dibantah oleh Dede yang temannya sama-sama beli rokok, sama-sama jadi saksi. Nah sekarang tinggal dipanggil. Dedenya dipanggil. Kamu nge-prank saya. Prank kamu telah membuat heboh Indonesia. Prank kamu telah membuat penderitaan bagi orang lain. Prank kamu itu kalau tidak segera kita tangani dan dibangun rel yang benar, bisa mencederai kebesaran institusi Polri. Ini yang kita jaga bersama. Prank kamu telah membuat repotnya Kapolri, Kapolda, Kabareskrim, Bireskrim. Ini kan membuat repot semua gara-gara prank Dede tukang setim. Artinya Dede sudah memperlihatkan sikap yang sekesatria. Saya katakan, mari kita belajar dari kuli bangunan. Lulusan SMP, kuli bangunan, upahnya hanya 140.000 per hari, berani mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan. Mari kita belajar sebagai patriotik negara. Dede nggak pernah mengikuti pendidikan kenegaraan. Dia kuli bangunan biasa. Kita belajar dong sama mereka, sama yang lulusan SMP. Terlepas dari di mana Aib berada saat ini, proses pengungkapan kasus Vina telah berkembang semakin rumit. Buktinya, kini justru banyak yang meyakini bahwa aksi keji terhadap Vina dan Eki tidak pernah terjadi, dan penyebab utama hilangnya nyawa mereka adalah kecelakaan tunggal. Hal itu pun memancing rasa penasaran Hotman Paris, di mana sebelumnya ia yang begitu yakin terhadap kejadian itu, kini ia malah ikut meragukannya. Mantan Kabareskrim Susno Duaji pun begitu, sampai-sampai ia membuat sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi siapapun yang bisa membuktikan adanya peristiwa keji yang membuat Vina dan Eki harus kehilangan nyawa di usia muda. Nah, kalau ke cerita tentang kejadian 27 Agustus 2016 tentang ditemukannya Vina masih hidup, ya bukan jenazah ya. Vina masih hidup di atas jembatan flyover Cirebon dan Eki sudah meninggal. Kemudian darah, kemudian apalagi helm dan sepeda motor itu sudah selesai. Selesainya dengan apa? Itu adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. Yang memeriksa itu adalah Polres Cirebon Kabupaten, karena wilayahnya masuk wilayah Cirebon Kabupaten. Sudah selesai. Nah, sekarang berkembang ada kasus pembunuhan. Katanya di Cirebon Kota. Ya. Saya tidak tahu pembunuhan yang mana. Yang mana? Apakah ada pembunuhan di Cirebon Kota? Kalau korban berpasangan naik motor meninggal karena kecelakaan
lalu lintas artinya ditabrak oleh mobil, atau apakah mungkin motornya tidak rusak sama sekali, motornya tetap utuh sama sekali, padahal dia itu mati gara-gara kecelakaan naik motor misalnya atau ditabrak. Apakah mungkin motornya itu utuh 100%, tidak ada kerusakan sedikit pun? Karena sudah terlalu banyak orang pansos mengatakan bahwa Vina meninggal karena kecelakaan lalu lintas, yang ternyata total berbeda dengan visum et referendum sebelum maupun sesudah digali kuburan. Ditambah lagi dengan air mani di bagian sensitif karena dia adalah korban pemerkosaan juga. Pakai hati nuranimu. Sadar, peristiwa kan nggak ada. Bahkan saya ngasih sayembara. Kan kemarin di Inews saya kasih sayembara, di podcast saya kasih sayembara. Yang bisa membuktikan kalau ini ada peristiwa pembunuhan, nggak usah pelakunya. Kalau pelakunya mungkin sukar nangkapnya. Buktikan ada peristiwa pembunuhan di kota Cirebon. Saya kasih hadiah 10 juta tunai. Ayo, Anda dengar boleh juga ikut. Boleh ikut. Kontan. Ada nggak peristiwa pembunuhan di kota Cirebon tanggal itu, hari itu? Udah, buktikan. Cara buktikannya adalah apa buktikannya? Dengan alat bukti. Saksi, ini tambah lagi alat bukti forensik yang nggak terbantahkan. Ya kalau itu ada, aku kalah, saya bayar gitu kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.